Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dan saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan ke-12 Puslatbang KDO Delan tahun 2020. Halo teman-teman, apa kabar? Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir ke channel saya. Pada kesempatan kali ini saya tuh ingin membahas tentang wawasan kebangsaan. Jadi banyak orang bingung gitu loh, maksud dari wawasan kebangsaan itu apa gitu. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian secara detail apa itu wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu ada dua kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Nah, kita jabarkan dulu secara bahasa ya teman-teman ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, dinyatakan bahwa secara etimologis wawasan berarti yang pertama, hasil mewawas, tinjauan, pandangan, dan dapat juga berarti. Nah, jadi itu pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua, wawasan itu artinya konsepsi cara pandang. Nah, jadi berdasarkan KBBI, wawasan itu bisa kita anggap sebagai cara pandang dulu, cara pandang. Kemudian yang kedua, kebangsaan berasal dari kata bangsa. Menurut KBBI berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintah sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Nah, berdasarkan dua kata tersebut dapat dijabarkan dengan demikian, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu menurut pengertian wawasan kebangsaan menurut KBBI ya teman-teman. Menurut saya masih kurang, jadi kita harus tambah lagi pengertian wawasan kebangsaan biar lebih paham lagi. Jadi begini, saya mengutip pendapat Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia dari tahun 2005 sampai 2011, menyampaikan bahwa kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural, mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, dari dua pengertian ini bisa kita ambil kesimpulan teman-teman, yaitu bahwa pada dasarnya wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita, cara pandang saya, cara pandang teman-teman melihat bangsa kita itu seperti apa teman-teman. Nah, karena bangsa kita ini multi budaya, multi agama, multi ras dan sebagainya, ya itu biasa teman-teman. Di balik perbedaan pasti ada kesatuannya teman-teman. Oke, jadi sedikit penjabaran mengenai definisi dari wawasan kebangsaan. Saya akan menambahkan sedikit lagi nilai-nilai kebangsaan. Jadi nilai-nilai wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan kita itu ada nilainya, bisa diukur teman-teman. Nah, cara mengukurnya seperti apa? Yang pertama, pengorbanan, artinya kesediaan mereduksi kepentingan pribadi, daerah, golongan demi kepentingan bangsa. Yang kedua, kesederajatan, artinya kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa. Yang ketiga adalah kekeluargaan, artinya kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Nah, jadi tiga nilai ini yang setidaknya perlu ada dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi begini teman-teman, banyak teori, banyak bacaan yang bisa teman-teman baca mengenai wawasan kebangsaan, sampai Pancasilanya dan sebagainya. Nah, saya nggak menjabarkan itu teman-teman, saya cuma ingin menganalogikan wawasan kebangsaan itu seperti apa biar teman-teman mudah memahami. Nah, jadi saya menganalogikan Indonesia itu seperti mobil mewah. Jadi Indonesia mobil mewah itu teman-teman. Nah, di mobil mewah itu, di sekitar mobil mewah itu ada
anak-anak kecil yang sedang bermain lempar-lemparan, teman-teman. Bermain lempar-lemparan, ya bisa lempar kayu, lempar batu dan sebagainya, bermain tapinya ya. Nah, cara kita memandang mobil mewah tadi itu seperti apa, teman-teman? Karena di situ ada anak-anak yang sedang bermain sesuatu yang ya berbahayalah bagi mobil itu. Jadi saya membaginya yang pertama ya teman-teman ya. Ada orang yang memandang karena mobil mewah itu dia itu pengen punya mobil mewah itu, cuman caranya dia adalah pengen mencuri itu mobil mewah. Caranya bagaimana? Dia akan mengusir anak-anak, mengajak anak-anak pergi dari sekitaran mobil tersebut sehingga daerah itu kosong. Habis itu dia ambil mobilnya, dia curi mobilnya. Nah, itu salah satunya teman-teman, salah satu cara pandang orang menilai suatu bangsa gitu. Jadi ada orang yang mengosongkan daerah sekitarnya untuk mencuri mobil itu. Kemudian yang kedua adalah ada orang yang rela membayar si anak-anak itu yang sedang bermain-main tadi, dia bayar, dia kasih sesuatu untuk menghancurkan mobil itu gitu loh teman-teman. Jadi dia tidak senang dengan mobil itu. Jadi dia rela membayar anak-anak untuk menghancurkan mobil itu. Berarti posisinya orang ini belum punya rasa untuk memiliki mobil itu gitu loh. Nah, jadi ada dua sudah ya teman-teman ya, cara pandangnya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ada juga mobil itu bukan mobil dia, tetapi dia tahu bahwa kalau anak-anak bermain-main di situ, itu pasti nanti suatu saat bisa jadi lemparan-lemparan anak-anak itu kena di mobil itu. Jadi itu bukan mobilnya dia gitu loh. Nah, dia care dengan keberadaan mobil itu. Dia pasti akan menegur anak-anak, "Hai anak-anak, hati-hati, jangan main di dekat sini, nanti kena mobil ini, kalau rusak bahaya loh." Nah, ada juga kan orang yang berpikiran seperti itu. Kemudian ada juga orang yang berpikiran acuh tak acuh, teman-teman. Nah, jadi mau anak-anak itu lempar-lemparan kah dekat mobil itu, mau mobil itu kena kah, mau mobil itu diambil orang kah, dia acuh ndak acuh. Jadi dia nggak peduli walaupun itu mobil mewah dan sebagainya, dia acuh dan tak acuh. Nah, berarti sudah 4 ya teman-teman ya analoginya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, orang ini merasa bahwa itu adalah mobilnya dia, karena memang mobilnya dia mendapatkan mobil itu dengan susah payah, dengan bekerja keras, dengan meneteskan air mata. Habis itu banyaklah yang dia korbankan supaya dia bisa membeli mobil itu gitu loh teman-teman. Nah, jadi karena dia merasa dia memiliki, habis itu karena dia merasa dia yang punya, nah dia rela untuk menegur anak-anak itu, "Hai anak-anak, jangan di dekat sini ya, nanti mobil saya kena," gitu. Jadi dia rela gitu loh, dan dia rela berkorban kalau nanti suatu saat karena anak-anak sifatnya random, dia rela kena lemparan dari anak-anak supaya mobil itu tidak lecet. Kenapa? Karena dia merasa memiliki mobil itu gitu loh, karena memang dia mendapatkannya secara susah payah gitu loh teman-teman. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir teman-teman, orang ini dia mendapatkan warisan mobil mewah itu. Jadi dia mendapatkan harta turun-temurun mobil mewah itu. Nah, tentu saja rasa memilikinya itu mungkin tidak seperti rasa yang orang sebelumnya gitu loh. Karena orang sebelumnya untuk mendapatkan mobil mewah itu dia harus yaitu kerja keras, banting tulang, berkeringat dan sebagainya. Nah, yang kedua ini, yang terakhir ini dia mendapatkan secara turunan, warisan gitu loh. Tentu biasanya rasa memilikinya itu tidak seperti orang yang sebelumnya tadi itu. Jadi mungkin itu 6 penjelasan tentang analogi wawasan kebangsaan. Kalau masih kurang jelas, mohon maaf karena mungkin penjelasan saya kurang, karena saya juga manusia, masih banyak kurangnya. Nah, kira-kira kalau teman-teman ada pendapat yang ingin diutarakan, silahkan di komen.
Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya tentang wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan mudah dipahami ya teman-temannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.